anak itu seperti spons. Dia akan menyerap apa saja di tempat di mana dia diletakkan. Andi Academy, knowledge to inspire a nation. Memang seorang anak itu dia lahir di dunia ini dengan seperti kertas kosong. Itu John Locke yang menyatakan demikian dengan teorinya tabula rasa. Yaitu seorang anak ketika lahir di atas muka bumi ini diibaratkan sebagai kertas kosong. Kemudian menjadi lukisan yang bagaimanakah? Anak itu tergantung dari apa yang mencoretkan gambaran di atas kertas itu. Dan anak sebagai seseorang yang masih kosong, dia mulai menyerap apa saja. Dia mulai mempelajari apa saja. Dia ingin tahu apa saja. Dan Maria Montessori juga menyatakan otak anak itu seperti spons. Dia akan menyerap apa saja di tempat di mana dia diletakkan. Ketika kita lemparkan sebongkah spons di air bersih, di bak kamar mandi, spons itu akan menyerap air bersih. Ketika kita lempar ke dalam sebuah ember berisi susu, spons itu akan menyerap susu. Namun ketika kita lempar spons itu di tempat yang kotor, dia akan menyerap air kotor itu. Nah, sebagai ibu kan kita tidak bisa menjagai anak atau menempatkan anak hanya di tempat-tempat yang kita sudah tahu pasti environment-nya. Anak semakin besar, apalagi anak SD, dia ke sekolah bertemu dengan banyak orang, dia ke supermarket bertemu dengan banyak orang. Belum lagi ketika dia bermain ke tempat kerja bapak dan ibu, dia bertemu dengan banyak orang, di jalan dia bertemu dengan sopir, dengan banyak orang. Dan dia mendengar apa saja yang bisa dia dengar. Telinga anak tidak bisa menyaring, gitu ya. Kita sebagai orang tua juga tidak bisa menyeleksi apa yang anak dengar. Ini boleh didengar nak, kalau itu tidak boleh didengar. Tidak bisa. Nah, ketika anak mendengar, apapun kata-kata itu, dia belajar mengucapkan kembali. Tahu atau tidak tahu artinya, dia sekedar mengucapkan kembali. Dia echoing, ya. Seperti kalau kita bersuara di daerah pegunungan, kemudian suara kita terpantul kembali. Nah, echoing. Anak echoing, anak mengucapkan kembali kata-kata yang dia dengar. Nah, kabar baiknya, sekalipun kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan, anak itu tidak tahu artinya. Anak masih polos, anak tidak bersalah, innocent. Dan sesungguhnya, boleh kita melenceng sedikit ya, satu kata itu memiliki arti di tempat ini, dia memiliki arti yang lain di daerah yang lain. Nah, contohnya lelucon yang pernah kita dengar dulu. Ketika seseorang antri di toilet, lama begitu, dia keluar. Lalu ternyata orang Sunda yang keluar. Yang mengantri ini orang Jawa, dia berusaha berbaik-baik. Gitu. Atos, maksud saya orang Jawa itu mengatakan atos kan keras. Nah, maksudnya orang Sunda bertanya itu, selesai sudah. Orang Jawa yang keluar mendengar kata atos itu ngedumel. Atos, saya diare dibilang atos. Nah, mohon maaf kalau contohnya ya. Tapi inilah saya ingin menunjukkan bahwa kata itu sangat relatif. Di daerah sini berarti demikian, di daerah lain bisa berarti yang lain. Kalau di daerah sini berarti negatif, bisa saja di daerah lain berarti positif. Oke. Itu kita kesampingkan. Kembali kepada anak. Ketika anak itu tidak mengerti kata yang diucapkannya itu kata yang tidak pantas, bagaimana kalau kita diskusi dengan dia? Sore hari ketika sudah tenang, ibu bertanya kepada anak, "Dek,
tadi mama dengar kamu mengatakan hal ini. Adik tahu nggak itu artinya apa? Anak itu pasti mengatakan, itu karena bapak itu bilang atau siapa yang bilang. Dek, kata itu jelaskan aja. Kita berkata-kata itu ada dua hal. Satu kata-kata yang baik, kata-kata yang manis dan sedap didengar. Itu menyenangkan hati orang. Tetapi ada kata-kata yang bukan kata-kata manis. Kata-kata yang artinya kurang baik. Dan itu tidak menyenangkan hati orang. Nah, kata yang adik ucapkan tadi itu kata yang tidak menyenangkan, kata yang kurang baik. Mama, papa, kakek, nenek, bu guru juga tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Jadi tidak perlu diucapkan lagi ya dek. Nah, nanti seiring dengan bertambahnya usia anak akan tahu, oh ternyata kata itu artinya ini. Dan seiring bertambahnya usia anak, apalagi nanti ketika mereka menjadi dewasa muda, melewati masa remaja. Mungkin kalau masih remaja suka mengolok-olok ya, suka bersendaguro menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Tapi setelah mereka dewasa nanti, mereka mulai dapat memilah kata-kata yang mana yang pantas diucapkan untuk orang-orang yang terhormat. Kata-kata yang mana yang kurang pantas untuk diucapkan. Nah, selagi mereka masih di SD, masih tergolong usia anak-anak, ketika dia mengucapkan kata-kata yang kurang senonoh, sebaiknya reaksi kita juga tidak berlebihan. Sebaiknya juga kita tidak menghardik dia. Hush, kenapa sih ngomong seperti itu? Mama tidak mau. Nah, anak yang tidak memahami apa arti kata itu, dia hanya menerima kemarahan kita. Dia bingung, kenapa kok mama marah? Kenapa kok marah mama membentak aku? Apa mama tidak suka? Atau gimana? Nah, kasihan kan anaknya? Sebaiknya kita tetap tenang. Kita ingatkan saja seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Tidak perlu terlalu begitu khawatir. Dan juga berarti tidak perlu mengisolasi anak. Mencegah anak untuk belajar bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang yang lain, atau selalu harus berada di mana kita ada, supaya kita bisa menyeleksi, supaya kita bisa mensortir. Itu juga tidak bijak. Artinya kita tidak mempersiapkan anak untuk nanti mandiri, untuk nanti dapat memilih, dapat memilah dengan baik dan bijak. Kata-kata apa yang perlu diucapkan atau kata-kata apa yang tidak perlu atau bahkan tidak boleh diucapkan. Jadi Bapak dan Ibu tenang saja ketika tiba-tiba kaget mendengar si kecil berkata kata-kata yang demikian. Diusahakan reaksi kita tetap calm dan kita tahu anak hanya mengekolalia atau mengucapkan kembali tanpa memiliki maksud atau pesan dari ucapannya itu, karena anak tidak tahu arti kata itu. Demikian Bapak dan Ibu, anak akan belajar banyak dari kita maupun dari masyarakat. Kita tidak akan selalu bisa mensortirnya. Dan jangan khawatir. Justru ketika ibu mendengarkan, ibu mengetahui kata-kata itu satu keuntungan. Karena dengan demikian, ibu bisa menjelaskan kepada anak. Bahkan ibu bisa memperbaiki. Kamu maksudnya mau apa? Aku jengkel ma, aku mau gini. Nah kalau kamu jengkel, ucapkan saja, maaf, jangan begitu lagi. Atau tolong, jangan ucapkan itu lagi. Tapi dengan kata-kata yang baik. Mengingatkan orang lain dengan kata-kata yang baik. Tidak menggunakan kata-kata yang itu ya Dek ya.